Shalom warga kerajaan, selamat datang di keluarga GBI Rock Jember. Bulan ini kita masuk pada tema Filled with the Power. Kisah para Rasul 6 ayat 8, dan Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Kami senang menjumpai saudara semua dalam ibadah hari ini. Saya percaya semua dalam keadaan luar biasa karena perlindungan dan penyertaan Tuhan. Bagi saudara yang ingin mendapatkan info lebih tentang GBI Rock Jember, Anda dapat subscribe dan follow media sosial kami. Selamat beribadah dan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Shalom warga kerajaan, masih terus kita bicara filled with power. Power yang terbesar dalam dunia ini adalah kebenaran dan kasih, yaitu Kristus sendiri. Kristus adalah sang kebenaran dan sang kasih itu sendiri, sang kasih karunia. Nah, saudara kasih Tuhan, banyak orang yaitu membuat drama, yaitu tentang penangkapan Yesus di Taman Getsemani dengan beberapa tentara, ada juga yang tidak ada tentaranya, karena itu semua adalah polisi bait Allah. Di dalam Yohanes pasal 18 ayat 3 dijelaskan, Yudas datang dengan siapa? Sepasukan prajurit, bukan beberapa gelintir. Saya periksa, sepasukan itu spera. Spera itu 1/10 dari legion. Yang ada di Israel legion ke-10, 6.600 tentara. Tapi spera itu 500 sampai 600. 500 tentara bersenjata lengkap, membawa saudaraku lentera, sulu, senjata, pentung dan sebagainya, seperti mau nangkap penjahat terbesar. Tetapi saudaraku ada yang berkata, di mana? Where is Jesus said in the Bible, I'm God, worship me? Jawabannya ada di sini. Yesus yang tahu semua yang menimpa dirinya, maju ke depan. Itulah pemimpin. Pemimpin bukan lari dan menyuruh anak buah maju. Dia maju ke depan dan tanya, siapa yang kamu cari? Yesus dari Nazaret katanya, I am. Saudaraku, I am itu namanya Tuhan. Ketika Musa tanya pada Tuhan, Tuhan, siapa namamu? Kalau aku ditanya oleh orang-orang yang kepadanya, engkau utus aku, orang-orang Israel, katakan namaku adalah aku. Ayah asal ayah. Dan berkata Iye Isar Iye, karena memang tidak ada huruf hidupnya. Artinya I am who I am that I am. Dan I am itu adalah kata I'm God himself. Dan Yesus pada waktu berkata begitu, mundur mereka, bukan mundur tapi terpental. 500 tentara, polisi bait Allah, semuanya terpental dengan senjatanya semua. Ini bukti bahwa Yesus tidak ditangkap. Yesus menyerahkan diri. Benar-benar yang menyerahkan diri karena apa? Sukarela sebagai tebusan, ransom, sebagai korban penebus salah, korban penebus dosa yang seharusnya ditanggung oleh saudara saya. Di dalam Daniel 9 ayat yang ke-26 dikatakan harus dibunuh, harus di cut off, karat, yaitu yang tidak ada salahnya apa-apa. Siapa dia? Messiah the Prince. Dan jangan lupa dia menjatuhkan hukuman atas dirinya sendiri. Sebab pada waktu itu ditanya oleh Pontius Pilatus, yang prokurator waktu yang punya kuasa di sana, gubernur jenderalnya, apakah engkau raja orang Yahudi? Yesus biasa diam, dia jawab, nah dari mana kamu mengatakan itu? Loh, benar kamu raja? Yes, for that purpose I was born.
I'm the king of the Jews. Sebab Masiah itu hubungannya adalah raja. Dengan demikian dia jatuhkan hukuman mati atas dirinya. Kalau seandainya dia berkata, no, I'm just a prophet, I'm just a teacher. As people, they call me rabbi. Saya dipanggil rabi. Tidak. Untuk itulah aku dilahirkan. For that purpose. Karena dia tidak bawa Injil keselamatan saja, dia bawa Injil kerajaan. Dan the good news, the best news is the king has come. Karena itu saudara, dia mau kembalikan kepada kita bukan cuma kemuliaan, tapi juga kuasa kerajaan. Karena Bapa itu mau memberikan kuasa kerajaan pada Anda dan saya. Be strong, warga kerajaan. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Selamat pagi. Shalom. 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 Haleluya. Kami juga menyapa buat saudara yang beribadah secara online, yang mengikuti ibadah secara online. Dimanapun saudara berada, percaya bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah saudara bersama dengan keluarga. Dan mari saudara yang kasih dalam Tuhan, kita mau mempersembahkan hidup kita. Kita datang ke tempat ini, kita mau membawa persembahan hidup kita sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat penyertaan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Engkau sungguh baik Tuhan. Kau yang telah memberikan kemenangan buat setiap kami. Kuasa itu Tuhan berikan dalam hidup kami, supaya setiap hidup kami Tuhan dimampukan untuk melakukan kehendak Tuhan. Kami bersyukur Bapa buat pagi hari ini Tuhan, buat setiap apa yang Tuhan kerjakan dalam setiap kehidupan kami. Kami menyerahkan bangsa kami Indonesia. Kami berdoa memberkati kota kami Kabupaten Jember Tuhan. Kami bersyukur sebab telah diberkati tanahnya, airnya dan udaranya. Diberkati penduduknya dalam nama Yesus. Tanah-tanah yang kering telah dijadikan subur dan berair. Kami berdoa Tuhan, biarlah Engkau juga memberkati pemimpin bangsa kami, mulai dari Bapak Presiden sampai ke tingkat jajaran RT dan RW Tuhan. Memberkati setiap pemimpin bangsa dan kota kami. Kiranya roh yang takut akan Tuhan, yang terus memimpin hidup mereka, memberikan Tuhan hikmat, kebijaksanaan. Dan kami percaya Bapa, bahwa lewat keputusan-keputusan mereka Tuhan, biarlah Tuhan kehendak Tuhan yang jadi atas bangsa kami. Terima kasih Bapa. Kami memberkati pemimpin rohani kami, memberkati Pastor Timotius Arifin dan istri, memberkati Pastor Ishak Latif dan istri, memberkati Pastor Benny Kristanto dan istri. Kami percaya hikmat, visi yang daripada Tuhan, hati Bapa, kebenaran yang daripada Tuhan melingkupi hamba-hambamu, menutup bungkus hamba-hambamu dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Kami percaya lewat penggembalaan dan pelayanan hamba-hambamu, banyak jiwa yang dimenangkan, banyak jiwa yang diperlengkapi, didewasakan, dibentuk Tuhan, dan pada akhirnya dipertunangkan dengan Engkau. Terima kasih Bapa. Kami ucap syukur Tuhan pagi hari ini. Kami bawa seluruh pujian kami, sorak-sorai kami bagi Allah kami yang hidup, yang berkuasa, yang berdaulat dalam hidup kami. Dan kuasa itu Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami mau memuliakan Engkau dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan kami. Haleluya. Amin. Yang siap memuji Dia katakan amin. Mari bangkit berdiri saudara, berikan salam kanan kiri saudara. Kami menyambut saudara yang datang dari luar kota sebagai keluarga dalam kerajaan Allah. Haleluya. Kami muliakan Kau Tuhan yang besar dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kau Tuhan besar, ajaib nama-Mu. Kau Tuhan mulia di antara suku bangsa. Pujilah Tuhan, hai seluruh umatnya. Segala pujian bagi Dia. Mari semua puji Dia. Kau Tuhan besar, ajaib nama-Mu. Kau mulia, Kau Tuhan mulia di antara suku bangsa. Pujilah Tuhan,
Hai seluruh umatnya, segala pujian bagi Dia. Kami muliakan Kau Tuhan. Muliakanlah Allah kuasa, perbuatanmu sungguh sangat terbukti. Agungkanlah kerajaannya, Kau Tuhan yang layak dipuji. Katakan, Kau Tuhan besar, ajaib namamu, Kau mulia, Tuhan mulia. Amin. Di antara suku bangsa, pujilah Tuhan. Hai seluruh umat Tuhan, Seluruh umatnya, mari megahkan Dia. pujian Haleluya. bagi Dia. Muliakanlah Allah kuasa, perbuatanmu sungguh sangat terbukti. Agungkanlah kerajaannya, Kau Tuhan yang layak dipuji. Mari muliakan Tuhan, Muliakan Allah kuasa. Allah kuasa. Haleluya. Perbuatanmu sungguh sangat terbukti. Agungkanlah kerajaannya, Kau Tuhan yang layak dipuji. Dengan segenap hati kami memuliakan-Mu Tuhan. Muliakanlah Sungguh Kau Allah yang berkuasa. Allah kuasa. Amin. Perbuatanmu sungguh sangat terbukti. Agungkanlah Kerajaannya. Kau Tuhan yang layak, Kau Tuhan yang layak, Kau Tuhan yang layak dipuji. Haleluya. Dan kuasanya itu diberikan buat saudara dan saya. Amin. Amin. Haleluya. Kuasanya membangkitkan urapan roh bekerja melanda umat Tuhan. saat kita menyembah Dia. Kuasanya tercurah. Mujizat telah nyata, buktikan Yesus Raja. Sekarang ini waktunya, majulah hai pemenang. Kuasanya atas kita membangkitkan. Haleluya. Mari dengar sangkakala. Kakala berbunyi, tanda panggilan kudus. Dari seluruh bumi Terdengar suara Kristus. terdengar suara Kristus. Mari bangkit gereja Tuhan. Bangkitlah hai tentara Tuhan, kenakan senjatamu. Minyak baru telah dicurahkan, gerejanya dipulihkan. Semua nyanyikan. Kuasanya membangkitkan, urapan roh bekerja melanda umat Tuhan. Ku menyembah-Mu. Mujizat telah nyata, buktikan Yesus Raja. Sekarang ini waktunya, Mari maju. hai pemenang. Kuasanya atas kita. Semua ini diberi kuasa Tuhan serupan. Haleluya. Sangkakala berbunyi, Kami dengar Tuhan. tanda panggilan kudus. Dari seluruh bumi. Dari seluruh bumi Terdengar suara Kristus. terdengar suara Kristus.
Semua yang bangkit bagi Tuhan katakan, bangkitlah hai tentara Tuhan, kenakan senjatamu, minyak baru telah dicurahkan, gerejanya dimulihkan, kuasanya membangkitkan, urapan roh bekerja, melanda umat Tuhan, saat datang menyembah, mujizat telah nyata, buktikan Yesus Raja, sekarang ini waktunya, majulah hai pemenang, kuasanya atas kita. Ayo lebih lagi, curahkan kuasamu Tuhan, kuasanya membangkitkan, urapan roh bekerja, melanda umat Tuhan, saat datang menyembah, mujizat telah nyata, buktikan Yesus Raja, sekarang ini waktunya, majulah hai pemenang, kuasanya atas kita, membangkitkan, membangkitkan, sekali lagi serukan, membangkitkan. Amin, amin. Kuasamu penuh atas kami Tuhan. Amin. Tidak ada yang tidak dapat kami kerjakan, sebab Tuhan, kuasamu dan pribadimu itu ada dalam hidup kami. Dan kami mau terus haus dan lapar akan Kau. Biar penuhi kami dengan kasih-Mu, kuasa-Mu setiap hari Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. More love, more power, more of you in my life. Lebih lagi Tuhan. More love, more power, more of you in my life, Jesus. More love, more power, more of you in my life. Oh, I want more love, more power, more of you in my life. I will worship you with all of my heart. I will worship you with all of my mind. I will worship you with all of my strength. You are my God. You are my God. Kasih-Mu mengalir, kuasa-Mu tercurah Tuhan. Kasih-Mu, kuasa-Mu bertambah dalamku. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu, kuasa-Mu bertambah dalam kasih-Mu Yesus. Kasih-Mu, kuasa-Mu, kuasa-Mu, amin, bertambah dalamku, mengalir kasih-Mu Yesus. Kasih-Mu, kami buka hati kami Tuhan, kuasa-Mu lebih lagi bagi Engkau, bertambah dalamku, segenap hati
segenap kekuatanku memuji Engkau. Kaulah Tuhan. Oh, segenap hatiku memuji-Mu. Dengan daus segenap jiwaku memuji Engkau. Segenap kekuatanku memuji Engkau. Sebab Kaulah Tuhan. Kaulah Tuhan. Kaulah Tuhan. Kami lebih lagi rindukan Engkau Tuhan. Amin. Kasih-Mu, kuasa-Mu bertambah dalamku. Kasih-Mu ya Roh Kudus. Kasih-Mu, kuasa-Mu, amin, bertambah dalam segenap hatiku.
berharap padamu, sawi yang kuat bagi jiwaku. Waktuku berharap kepadamu Tuhan. Hai jiwaku, pujilah Tuhan, megahkanlah namanya, nama yang hidup dan berkuasa, nama yang kudus, nama yang kami sembah, nama Yesus Tuhan. We worship you, we worship you Lord, we worship you, we worship you Lord. Irabasika, Irabasika. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Kami hampiri Engkau, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Sungguh ku sadar kekuatanku hanya di hadirat-Mu, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Keyakinanku Engkau hadir dalam hidupku. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Sungguh ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan-Mu Tuhan, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi.
yakin Engkau ada di tempat ini. Engkau ada dalam hidup kami, menyembuhkan, membebaskan dan menguatkan setiap kami. Terima kasih Bapa berfirman buat kami pagi hari ini, sebab kami percaya firman-Mu akan terus membawa kami kepada destiny ilahi yang sudah Tuhan tetapkan buat setiap kami. Terima kasih dan biarlah kuasa firman-Mu terus menerobosi akan setiap hidup kami. Untuk kami boleh terus menjadi serupa dan segambar dengan Kristus. Terima kasih Bapa, dan kiranya roh hikmat dan wahyu menolong hamba-Mu menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dan roh yang sama kiranya boleh berbicara buat setiap kami umat-Mu yang mendengar, baik secara onsite maupun online Tuhan. Terima kasih, kami siap dan buka hati kami untuk dengar firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan, shalom. Shalomnya semangat liburan lemes. Shalom. Shalom. Haleluya. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, sepanjang bulan ini ya kita bicara tentang sebuah tema yang luar biasa, filled with power atau dipenuhi dengan kuasa. Nah, sesuatu yang luar biasa sepanjang bulan ini ketika kita bicara tentang dipenuhi dengan kuasa. Karena di dalam tema ini juga dibarengi dengan sebuah peristiwa yang besar yang sangat penting buat kehidupan kita, yaitu tentang kematian dan kebangkitan Kristus. Dan hari ini kita bicara tentang sesuatu yang luar biasa, bagaimana ini yang seharusnya menggerakkan hidup semua orang percaya. Kenapa? Karena setiap kita harus percaya dan yakin kita dipenuhi dengan kuasa. Kuasa bukan sembarang kuasa, saudara, tapi pribadi Roh Kudus yang berdiam di dalam diri kita. Inilah yang seharusnya menggerakkan akan setiap kehidupan kita. Ya, ini ayatnya di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-6 ayat yang ke-8 firman Tuhan katakan begini. Dan Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Ya, kita mengenal Stefanus adalah salah satu dari 7 diaken yang dipilih pada waktu itu, saudara, untuk apa? Untuk menyelenggarakan pelayanan diakonia pada waktu itu. Tapi di sini dikatakan bahwa ketika mereka dipenuhi dengan Roh Kudus, mereka semua bergerak dengan apa? Dengan kuasa. Yang tadinya hanya para rasul, tapi kemudian ketika mereka menetapkan Stefanus dan teman-temannya untuk mereka melayani meja ini, kemudian mereka juga bergerak dengan kuasa. Dengan kata lain bahwa kuasa itu akan membuat setiap kehidupan kita ini bergerak, bukan pasif. Ya, aktif dalam kehidupan kita. Kata penuh di sini, saudara, dalam bahasa Yunaninya atau pleres adalah penuh, meluap atau melimpah. Gitu saja. Jadi tidak ada sebuah rongga yang kosong, tapi semuanya penuh. Nah, itu arti kata dari pleres atau penuh dengan kuasa. Nah, itulah sebabnya saya kemudian temukan, saya merenungkan gini, apa yang memenuhi kita akan mempengaruhi apa yang keluar dari hidup kita. Apa yang penuh dalam diri kita akan mempengaruhi apa yang keluar dari hidup kita. Yohanes 4 ayat 13, sebuah peristiwa yang cukup terkenal tentang perempuan Samaria. Waktu Yesus datang ke Samaria dan dia melihat seorang perempuan dan Yesus ngomong gini, kasih aku minum. Kamu dari mana? Tidak mungkin orang Yahudi dan orang Samaria bisa bercakap-cakap apalagi kamu minta minum. Nah, tapi Yesus kemudian ngomong begini, ya. Jawab Yesus kepada perempuan Samaria itu, barang siapa minum air ini, yaitu air dari sumur itu, ia akan haus lagi. Perhatikan ayat yang ke-14. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, air ya di sini beda lagi, kuberikan huruf besar dan kata lagi, tetapi barang siapa minum air yang akan Yesus berikan kepadanya, ia tidak akan haus lagi selama-lamanya. Sebaliknya, perhatikan kalimat ini, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air. Artinya waktu Yesus berikan air kehidupan itu tidak berdiam mandek dalam diri kita. Tapi kemudian gini, menjadi mata air di dalam dirinya yang terus menerus memancar sampai kepada kehidupan yang kekal. Itulah sebabnya saya dikatakan bahwa apa yang memenuhi kita akan mempengaruhi apa yang keluar dari hidup kita. Amin. 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 Oke, saya ambil alat peraga sekarang.
bukan sulap, bukan sihir. Ya, bukan sembarang obat yang dijual. Gitu ya. Anggap bahwa ini adalah lambang dari kehidupan kita. Aduh, semoga kelihatan. Tidak kelihatan ya? Tidak kelihatan? Kelihatan dah? Kurang tinggi ya? Kalau kurang tinggi saya minta gelas warna itu 2 buat ganjel. Nah, do you know ganjel? Yang Batak ganjel itu stick nomor 1 di dunia. Dia mikir ganjel itu apa ya? 2 ya, oke. Asik, puji Tuhan. Semua sudah lihat? Oke, nah jadi apa yang memenuhi kita akan mempengaruhi apa yang keluar dari hidup kita. Anggap saja ini yang warna hitam ini sebuah kehidupan kita yang isinya penuh mungkin dengan kepahitan, kita selalu mengisinya dengan kekecewaan, apapun yang mengisi hidup kita, maka waktu ini keluar dari hidup kita, mengalir, maka jangan heran ketika orang yang dipenuhi dengan kepahitan, dengan kemarahan, misalnya kalimat-kalimat yang keluar dari hidupnya kekecewaan. Gambar dari apa yang ada di dalamnya. Ya, tidak bisa mengucap syukur bukan karena tidak punya duit. Karena ini yang mengisi hidupnya selalu gini, tertumpah keluar. Saudara, tapi kita perhatikan ketika dalam hidup kita mengisi sesuatu yang bersih, yang bening ini, maka yang keluar pun, nah kan, gini saudara. Yang tumpah itu adalah gambaran apa yang mengisi hidup kita, sehingga mungkin perkataan kita, mungkin kalau dibilang duit pas-pasan, ya, tapi selalu ada ucapan syukur, terima kasih, Tuhan sudah cukupkan, selalu merasa bahwa Tuhan yang memelihara dan segala sesuatu, dia hanya gini, Tuhan, kalau bukan Tuhan, hari ini aku mungkin tidak makan. Kalau bukan karena Tuhan, hari ini sekalipun ada banyak orang yang mengecewakan hidupnya, saudara, tapi kalau di dalamnya penuh dengan air yang bersih ini, maka dia akan berkata gini, aku ampuni dia. Aku lepaskan pengampunan buat dia. Aku memberkati hidupnya. Tapi kalau hidupnya penuh dengan kepahitan, penuh apapun yang mengisinya, sekalipun kondisi di sekitarnya mendukung untuk dia bisa mengucap syukur, tapi dia selalu berkata, tidak bisa mengucap syukur. Kenapa ada orang korupsi? Orang korupsi bukan karena uang, tidak punya uang. Tapi karena dia mengisi segala kehidupannya dengan yang ketika Yesus bertemu dengan wanita Samaria ini. Kalau kamu minum air ini dari sumur ini, kamu akan haus lagi. Dan kamu akan terus minta dan minta. Tapi Yesus kemudian menawarkan air yang luar biasa ini, mengatakan, barang siapa minum air yang kuberikan, kepadanya ia tidak akan haus lagi selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya menjadi mata air memancar. Amin. Mata air yang memancar. Saudaraku, makanya tadi saya katakan begini, setiap orang yang dipenuhi dengan kuasa ilahi, dipenuhi dengan Roh Kudus, hidupnya selalu bergerak, tidak bisa ditahan-tahan dalam hidupnya. Sebab dalam hidup kita ada sebuah kuasa yang luar biasa. Amin. 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 Coba tangan saudara gini. Di tanganmu ada kuasa. Kamu tumbang tangan atas orang sakit disembuhkan, percaya? Percaya? Aminnya tuh setengah-setengah. Amin. Pegang mulut kita. Nih. Mulut kita penuh dengan kuasa. Amin. 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 Perkatakan firman, maka itu kan jadi. Jangan sembarangan ngomong. Hati-hati mulut kita, mulut penuh dengan kuasa. Kenapa? Karena di dalamnya ada kuasa yang memancar keluar. Ya, oleh sebab itu saudaraku dikasihi Tuhan. Ini yang seharusnya terjadi dalam setiap kehidupan orang percaya. Dampak dari orang yang dipenuhi dengan kuasa, kita lihat dulu di sini. Ada namanya pemulihan. Ya kan? Dan banyak orang Samaria, jadi waktu bercakap-cakap, kemudian wanita ini tertarik. Hei, kasih aku air itu. Ya kan? Aku tahu kok Mesias, kemudian dia ngobrol. Akulah dia Mesias itu.
Nah, saudara lihat gini, waktu mengalami perjumpaan dengan Tuhan, ayat yang ke-39 katakan, dan banyak orang Samaria dari kota itu. Jadi waktu dia percaya kepada Yesus, dia masuk ke kota Samaria. Ya kan? Yang telah menjadi percaya kepada Yesus karena perkataan perempuan itu yang bersaksi, ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Ketika orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Ayat yang ke-41. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Dan mereka berkata kepada perempuan tadi itu, kami percaya tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan. Sebab kami sendiri telah mendengar dan kami tahu bahwa dia benar-benar juru selamat dunia. Orang yang mengalami dan dipenuhi dengan kuasa, hidupnya mengalami pemulihan. Tidak sama lagi. Ya kan? Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Wah, kenapa? Karena hidupnya dipulihkan. Hidup dipulihkan bukan bicara tentang sebuah keadaan yang dibalikkan. Tapi gini, hidup kita bisa melihat gini, apa yang sedang Tuhan kerjakan buat hidup kita. Wanita ini tahu, wow keren. Yesus tahu apa yang sudah aku perbuat. Dan Yesus mau terima aku. Dan Yesus mau menyelamatkan aku. Dan dia kemudian masuk ke kota Samaria itu. Dan kemudian dia menceritakan apa yang Yesus kerjakan. Hidupnya dipulihkan. Gambar dirinya dipulihkan. Sehingga dia bisa menjadi saksi bagi banyak orang. Kemudian saudaraku ini yang kedua. Dampak dari orang yang dipenuhi dengan kuasa adalah ada perubahan hidupnya. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang di antaramu, salah satunya tadi Stefanus, yang terkenal baik dan penuh dengan Roh Kudus dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Ayat 4. Dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan melayani firman Tuhan. Ayat yang kelima, perhatikan gini. Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat, lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Saudaraku dikasihi Tuhan, ke-7 orang ini, di pasal-pasal sebelumnya, mereka bukan siapa-siapa. Dan tidak ditulis siapa mereka. Tetapi di awal-awal kisah para rasul ketika Petrus berkhotbah, di situ ada sebuah jemaat yang mula-mula. Mereka bertekun, sehati, dan mereka berdoa. Ternyata dalam perjalanan hidup mereka, orang yang biasa ketika mengalami perjumpaan dan dipenuhi dengan Roh Kudus, ada sebuah perubahan hidup. Makanya firman Tuhan katakan, di antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat. Orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus, dia mengalami sebuah perubahan dalam hidupnya. Sehingga saudara jangan pakai alasan ini saudara ya. Yesus kan tidak pernah berubah dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Kemudian ya aku ngini, gini. Tidak mungkin saya berubah. Berarti hidupnya masih diisi dengan yang gelap. Tapi waktu hidup kita diisi dengan yang murni, maka hidup kita akan mengalami sebuah perubahan. Saudara, mari kita jangan berkajang dan jangan melihat gini, aku tidak bisa berubah, siapa bilang? Kita bisa semua berubah. Saya hari ini, kalau saya lihat ke belakang, ada banyak hal yang Tuhan rubah dalam hidup saya. Banyak hal. Saya bersyukur oleh karena kemurahan Tuhan dijadikan. Karena proses kita adalah gini, serupa dan segambar dengan Kristus. Itulah sebabnya waktu Roh Kudus memenuhi hidup kita diubah dari hari lepas ke sehari. Dari hari lepas ke sehari. Dari hari lepas ke sehari. Sampai kita sempurna sama seperti Kristus. Nah oleh sebab itu waktu Roh Kudus memenuhi kita, ada sebuah perubahan yang seharusnya kita alami. Amin. Amin. Mari jangan bangga dengan karakter kita. Ada quote berkata gini, watuk gampang diobati, tapi watuk
Wah ini sudah, apa obatnya? Satu obatnya, penuh dengan Roh Kudus. Dipenuhi dengan Roh Kudus, watek sing kaku dipulihkan sama Tuhan. Gitu ya. Sehingga gini, aku sajane kepengin ngantem, tapi aduh tangan ini berat gitu. Aduh Tuhan terima kasih gitu ya. Kepengennya sih tak, nggak ngerti aku sopo gitu. Nggak ngerti sih, belum kenalan gitu ya. Tapi ada Roh Kudus yang membuat kita bisa mengerti apa yang seharusnya kita kerjakan dan kita lakukan. Sekarang saudaraku, apa sih yang tujuan dari kita dipenuhi dengan kuasa? Ya, tujuannya cuma satu saudaraku ya. Kita baca dulu ini. Dalam Lukas 9 ayat 1 sampai ke-2 firman Tuhan katakan begini. Maka Yesus memanggil ke-12 muridnya. Lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Dan ia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan orang. Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8 firman Tuhan katakan. Tetapi kamu akan dipenuhi dengan kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku ya di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Jadi saudaraku, tujuan kita dipenuhi dengan kuasa adalah supaya saudara dan saya melakukan kehendak Tuhan. Yang setuju katakan amin. Firman Tuhan dalam Matius 7 ayat yang ke-21 katakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan Allah. Tapi mereka yang melakukan kehendakku. Dari mana kita bisa tahu kita melakukan kehendak Tuhan? Apa yang kita lakukan baik. Kemudian dalam Matius 7 katakan begini, aku sudah bernubuat demi namamu. Aku sudah menyembuhkan orang sakit demi namamu. Tapi Yesus ngomong gini, aku terus terang ya. Boleh enggak terus terang? Ya, boleh sih, tapi terus terang itu menyakitkan loh. Enggak apa-apa Tuhan, terus terang aja. Oke, enyahlah kamu hai pembuat kejahatan. Sebab ternyata apa yang kamu lakukan bukan untuk melakukan kehendakku. Tapi apa yang kamu lakukan? Untuk melakukan kehendakmu sendiri. Nangis, aduh, menyakitkan. Gitu ya. Untuk itulah saudaraku dikasih Tuhan, waktu kita dipenuhi dengan kuasa ilahi ini, kita melakukan kehendak Allah, memberitakan kerajaan Allah dan menyatakan kuasa Allah lewat kehidupan kita. Lewat pekerjaan saudara, lewat sekolah saudara, saudara bisa menyatakan kuasa kerajaan dalam hidup saudara. Saudara bisa gini, lewat Tuhan yang memberikan, Tuhan apa sih yang aku harus lakukan? Ya, apa Tuhan yang aku harus lakukan? Waktu aku hari ini nih mau kuliah, apa Tuhan yang aku harus lakukan? Saudara, ada banyak hal yang akan Tuhan kerjakan dalam setiap kehidupan kita. Ketika kita ini mau belajar untuk mengerti kehendak Tuhan. Karena tujuan kita diberikan Roh Kudus supaya kita melakukan kehendak Tuhan lewat kehidupan kita. Yesus, apa yang Yesus lakukan, dia bukan melakukan untuk kehendaknya. Tapi apa yang Yesus lakukan? Karena dia melakukan kehendak Bapa. Jadilah kehendakmu. Itu yang Yesus kerjakan lewat kehidupannya. Dia melakukan kehendak Bapa. Bagaimana sekarang kita bergerak dalam otoritas, kuasa, supaya kuasa yang ada dalam hidup kita ini maksimal, yaitu dengan otoritas. Kuasa sudah diberikan, sudah dipenuhkan dalam hidup kita, supaya kita bergerak dengan maksimal ini bagaimana? Ya, bergeraklah dengan di bawah otoritas. Apa itu otoritas? Ya kan? Ini pengetahuan buat kita. Untuk menggunakan kuasa. Jadi otoritas itu adalah hal untuk menggunakan kuasa. Diberikan kuasa itu ya. Kuasa dalam kehidupan orang percaya bekerja karena pemberian otoritas dari Allah melalui Roh Kudus. Kemudian otoritas diberikan oleh seseorang yang kedudukannya lebih tinggi, ya, berdasarkan posisi dan hubungan atau relasi. Ya, otoritas tidak bisa diperoleh dengan sendirinya, tidak bisa. Ya, tapi kuasa bisa saja diperoleh seseorang berdasarkan kemampuan, kepandaian, kekayaan, kekuatan, fisik, keahlian, dan sumber daya lainnya. Dia kemudian kalau dia ingin kekuasaan, dia biasa bayar, dia bisa beli, dia punya kuasa, tapi belum tentu dia punya otoritas.
Seseorang bisa memiliki kuasa tanpa otoritas, tetapi seseorang yang diberi otoritas pasti mempunyai kuasa. Kita belajar dari satu tokoh ini, saudaraku ya, tentang otoritas. Kisah Rasul 8, di sini ada sebuah kisah cerita tentang seorang namanya Simon dari Samaria. Dia adalah seorang sihir, tukang sihir, saudaraku ya. Waktu Filipus dia menceritakan, dia memberitakan firman Tuhan, ada banyak orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Ayat 17 kemudian berkata begini, kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka, karena mereka sudah mendengar tapi mereka belum dipenuhi dengan Roh Kudus, lalu mereka menerima Roh Kudus. Ayat 18 katakan begini, kata Simon, ketika Simon melihat bahwa pemberian Roh Kudus terjadi oleh karena rasul-rasul itu menumpangkan tangannya, ia menawarkan uang kepada mereka serta berkata, berikanlah juga kepadaku kuasa itu, supaya jika aku menumpangkan tanganku di atas seseorang, ia boleh menerima Roh Kudus. Simon ini sedang menawarkan uang ini supaya dia punya kuasa Roh Kudus itu. Dia minta berapa? Dia pikir begini, apa yang dikerjakan sebagai seorang tukang sihir sama waktu orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Orang yang melakukan sihir dia punya kuasa. Dia beli, dia bayar kuasa itu. Ada barter dalam hidup mereka. Dengan kuasa kegelapan dia bayar itu. Dan kemudian dia lakukan sihir itu dan gitu ya. Sehingga orang datang, dia bayar apa yang dia mau. Sihir dilakukan. Tapi orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus, firman Tuhan katakan, mereka melakukan kehendak Tuhan. Dan gini katakan begini, tidak ada bayarannya. Wah enak ya ternyata ya, cuma ditumpangi tangan. Gitu saja. Tahukah saudara, arti dari penumpangan tangan bicara tentang pemberian otoritas. Penumpangan tangan bicara tentang pemberian otoritas. Dari yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah. Roh Kudus lewat pemimpin-pemimpin, para rasul pada waktu itu diberikan lewat penumpangan tangan. Penuh dengan kuasa. Jadi saudara dikasih Tuhan, otoritas yang pertama yang kita harus lakukan untuk kita tunduk dan taat adalah belum ya, ini Kisah Rasul 6 ayat 6 dulu. Ketika mereka dihadapkan kepada rasul, rasul-rasul berdoa meletakkan tangan di atas mereka. Ini bicara otoritas ya. Kuasa kalau Roh Kudus turun, kita bicara otoritas. Nah, saudaraku ini tunduk dan taat pada Roh Kudus. Tadi saya katakan bahwa kita melakukan kehendak Tuhan, kuncinya gini, tunduk dan taat pada Roh Kudus. Kisah Rasul 8 ayat 26 sampai 31 katakan begini. Berkatalah seorang malaikat itu kepada Filipus. Katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan menurut jalan yang turun ke Yerusalem, ke Gaza. Jalan itu jalan sunyi. Lalu berkatalah Filipus, adalah seorang Ethiopia, yang seorang sida-sida pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake, ratu negeri Ethiopia, dan pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Ayat 29, lalu kata roh, perhatikan gini, lalu kata roh kepada Filipus, pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu. Filipus itu segera ke situ dan mendengar sida-sida itu dan sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu? Nah jadi saudaraku dikasih Tuhan, Filipus bergerak atas perintah dari Roh Kudus. Di sana ada sida-sida, ya kasih tahu, pergi ke sana. Saudaraku dikasih Tuhan, waktu kita taat, maka kita akan melihat sebuah hasil. Hasilnya gini, dengar, iya ya, lagi baca Alkitab, kitab Nabi Yesaya. Kemudian tanya, ngerti enggak? Enggak ngerti. Kemudian disitulah kemudian Filipus menolong sida-sida ini untuk mengerti apa yang dia baca. Saudara, waktu kita belajar taat sama Roh Kudus, mungkin kita seringkali gini, waktu kita taat sama Roh Kudus selalu bertentangan dengan pikiran kita.
Itu logika kita. Enggak Tuhan, mana mungkin, enggak bisa, aku ini siapa? Weh, selalu kita bicara aku ini siapa. Makanya Roh Kudus diberikan kepada kita, diberikan otoritas. Kita mungkin tidak tahu apa yang harus kita katakan. Minggu yang lalu istri saya berkhotbah, bercerita tentang sebuah kisah begini. Seorang nawarin mobil ke rumah. Ditawarin mobil, bukan dikasih. Mau atau tidak, bukan saudara ya. Mau beli apa enggak gitu saudara ya. Wah gitu, namanya sales ya. Saya hargai profesi beliau. Dia cerita semua kelebihan gini, wah oke. Waktu kami dengar sebuah logat itu, Roh Kudus bicara begini. Kasih tahu. Kamu namanya siapa? Oh, berarti gini saudara, hikmat. Karena sudah namanya sudah nama tidak asing bagi orang Kristen. Saya tanya begini. Selama ini bergereja di mana? Oh maaf, saya ini penganut yang lain. Loh, kok bisa namamu itu? Nah, Roh Kudus kasih hikmat. Buat kami, kita ngobrol. Oh, ternyata punya latar belakang ini. Tuhan kasih hikmat, ini yang harus kamu sampaikan. Kami tidak tahu apa-apa. Apalagi kalau modelnya seperti saya. Saya ini pendiam, wasadam gitu ya. Introvert asli. Ketemu orang baru, jangankan senyum, jangankan ngomong, senyum aja susah. Lu siapa? Ya, tapi wah belajar, dipenuhi dengan belajar. Iya, oh kok bisa? Belajar. Dituntun dengan Roh Kudus. Kami berdoa, Tuhan, tolong Tuhan. Jangan kirim orang cuci helm hari ini Tuhan. Lagi orang dilawat Tuhan, permisi, cuci helm, enggak lucu ya, gitu ya. Berhenti kan, gitu. Tapi kami berdoa Tuhan, tolong Tuhan. Jangan ada kirim orang cuci helm. Setiap pagi kami berdoa Tuhan, kirimkan customer, helm-helm yang bau Tuhan kirim, gitu ya. Supaya dicuci kan gitu saya. Hari itu kami berdoa Tuhan jangan kirim. Biar selesai dulu ini. Kita selesaikan dulu saudara, amin. Percaya kembali. Dia mengenal Kristus. Loh kalau enggak, kita cuma bisnis. Kamu nawarin mobil selesai. Tapi Tuhan bicara lain kepada kami. Kamu tawarkan mobil, saya tawarkan Kristus. Wah, sadam saudara ya. Kan asik kan? Jadi kita mau bergerak di sana. Kemudian kita belajar lagi dari Petrus. Ini kisah tentang Cornelius. Dan ketika Petrus sedang berpikir tentang penglihatan itu, jadi Cornelius kirim seseorang, kamu pergi ke salah satu rumah, temui Petrus. Ya, dia akan datang kepadamu. Waktu Petrus berdoa, gitu ya, tiba-tiba ditawarin ini, lapar nih Petrus, tawarin makan. Semua makanan yang haram. Di situ ada babi, ada ular, ada lele, ada belut, kan gitu. Itu kan makanan haram gitu ya, menurut perjanjian lama. Petrus ngomong gini, Tuhan, semua ini haram. Yesus Tuhan ngomong gini, apa yang dinyatakan halal, jangan kau bilang haram. Ini enak, makan. Enggak Tuhan, naik lagi itu kainnya. Lapor dia berdoa lagi, turun kain itu lagi. Ada makanan-makanan yang haram tadi. Ada babi, ada lele, semua gitu. Tuhan ini haram Tuhan. Sampai 3 kali. Kemudian Petrus gini, apa penglihatan itu? Dan kemudian Roh Kudus bicara gini. Nah, berkatalah roh, ada 3 orang mencari engkau. Bangunlah, turunlah ke bawah dan berangkatlah bersama-sama dengan mereka. Jangan bimbang, sebab aku yang menyuruh mereka kemari. Artinya begini saudara, bahwa ketaatan kepada Roh Kudus akan membawa kita untuk melakukan kehendak Allah. Cornelius ini orang kafir menurut orang Yahudi. Dan mereka tidak bisa berhubungan, dan mereka berpikir begini, Petrus adalah rasul yang diutus kepada orang-orang Yahudi. Kalau Paulus dia diutus untuk dia keluar dari Israel
sehingga dia kemana-mana dia keliling. Tapi Petrus gini, enggak, keselamatan ini gitu kan, enggak, bukan untuk orang lain, keselamatan ini untuk bangsa Israel. Sehingga penglihatan itu diberikan gini, ini haram. Yesus Tuhan ngomong gini, apa yang halal jangan kamu akan haram. Artinya bukan masalah makanannya, tapi ketika ini bicara tentang seseorang yang akan datang dan di mana Petrus harus datang kepada Kornelius. Sehingga Petrus ngerti, tiba-tiba Tuhan di depan ada 3 orang. Dia sedang menjemput kamu, pergilah. Jadi saudara dikasih Tuhan, ketaatan kita kepada Roh Kudus akan membawa kita untuk melakukan kehendak Allah. Tidak gampang. Seringkali tadi bertentangan dengan cara pikir kita, bertentangan dengan hati kita. Tidak bisa. Tidak Tuhan, ampuni, tidak Tuhan, sulit. Tapi waktu kita belajar melakukan, maka saudara gini, saudara akan menjadi orang yang maksimal bagi kerajaan Allah. Taat aja. Kuncinya gini, taat aja. Jangan lihat hasil. Seringkali kan kita gini, doa untuk orang sakit, doakan. Enggak, takut. Kita takut apa? Takut hasilnya kan? 1, takut tidak sembuh, 2, takut mati. 1, takut tidak sembuh, 2, takut mati. Sudah banyak yang saya doakan mati. Ada yang mau minta didoakan? Kan gitu ya. Itu aja, kita takut hasilnya. Karena kita berpikir secara pikiran manusia kita. Tapi waktu kita belajar doakan aja. Ini tangan penuh dengan kuasa. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Segala sakit penyakit yang ada dalam tubuh ini sembuh, dipulihkan dalam nama Yesus. Nah saudaraku, waktu kita berdoa, Roh Kudus akan menolong kita dan akan menuntun setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu jangan takut. Yang kedua saudaraku, kita harus tunduk dan taat sama otoritas. Penumpangan tangan bicara tentang pelimpahan otoritas. Kisah Rasul 6 ayat yang ke-6, mereka itu ya tadi 7 orang itu dihadapkan kepada rasul-rasul itu, lalu rasul-rasul itu pun berdoa meletakkan tangan di atas mereka. Jadi mereka kemudian bergerak sesuai dengan apa yang pemimpin-pemimpin mereka lakukan. Terima dari pemimpin dan dia bergerak dan dia lakukan ini kemudian gini, tugas mereka tetap melakukan pelayanan meja. Rasul-rasul tetap melakukan pelayanannya. Mereka orang-orang ini tidak ngomong gini, enak ya kita cuma melayani meja, melayani diakonia, membagi-bagikan gini. Rasul-rasul berkhotbah yang kemudian yang yang terkenal para rasul. Mereka tidak punya pikiran gitu, tapi mereka melakukan tugasnya karena mereka menerima mandat dari otoritas. Kemudian dalam kisah Rasul, Ibrani 13 ya, taatilah pemimpin-pemimpinmu. Ya. Ini penting, ketaatan, dalam ketaatan kuasa itu berfungsi secara maksimal. Saudara kita bisa bergerak tanpa di bawah otoritas. Bisa, tapi itu tidak maksimal. Karena kita sedang keluar dari yang namanya tudung. Saudaraku dikasih Tuhan, ketika kita bicara tentang otoritas, kita sedang belajar untuk mematikan ego kita. Kenapa? Waktu kita mematikan ego kita, Roh Kudus itu yang banyak bicara buat kita. Waktu saya pelajari dan saya renungkan, kenapa Tuhan? Kenapa harus taat? Kalau sama-sama dipenuhi dengan Roh Kudus, saya dipenuhi dengan Roh Kudus, pemimpin saya dipenuhi dengan Roh Kudus, apa bedanya? Kemudian kita ngomong gini, kita selevel men, Roh Kudusnya sama men. Wah kemudian kita nih petakilan gitu ya, kemana gitu, bergerak tanpa otoritas. Oh ada yang tanya, petakilan itu apa? Dia tanya apa itu petakilan gitu ya. Bergerak sakar PDW. Kenapa? Karena merasa bahwa dia penuh dengan kuasa, dia lakukan itu semua tanpa di bawah otoritas. Saudaraku dikasih Tuhan, saudara lihat gini.
waktu para diaken ini tetap bergerak di bawah otoritas para rasul, mereka itu berfungsi secara maksimal. Alkitab kemudian mencatat begini, rasul-rasul itu kemudian memberitakan firman Tuhan, dan firman Tuhan itu semakin tersiar secara luar biasa. Bukan karena rasul-rasul itu, tapi saudara perhatikan ayat-ayat sebelumnya. Ternyata waktu mereka memberitakan firman yang mereka beritakan tidak maksimal. Tapi waktu ada orang-orang yang tetap taat, melayani meja, yang seharusnya juga para rasul melayani meja itu. Tapi para rasul itu kemudian melakukan pemberitaan firman, ada orang-orang yang melakukan pelayanan meja. Firman Tuhan berkata begini, kemudian lebih tersiar lagi firman Tuhan ini. Artinya begini, waktu kita bergerak di dalam sebuah ketaatan, kuasa yang ada dalam diri kita itu akan menjadi maksimal. Amin. Nah, yang terakhir saya sampaikan ini, bahaya bergerak tanpa otoritas. Kisah Rasul 19:13, ini tentang Skewa, saudara. Juga beberapa tukang jampi Yahudi yang berjalan keliling di negeri itu mencoba menyebut nama Tuhan. Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat. Dengan berseru katanya, aku menyumpahi engkau kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus. Mereka yang melakukan itu ialah 7 orang anak seorang anak dari seorang imam kepala Yahudi yang bernama Skewa. Tetapi roh jahat itu menjawab gini, hati-hati saudara. Yesus aku kenal, Paulus aku tahu, kamu siapa? Gitu ya. Kalau tapi kamu siapa? Itu enak saudara ya. Yesus aku kenal, Paulus aku tahu, kamu siapa? Ya. Kemudian dan orang yang dirasuk roh jahat itu menerpa mereka dan menggagahi mereka semua dan mengalahkannya sehingga mereka lari dari rumah orang itu dengan telanjang dan luka-luka. Orang yang bergerak tanpa otoritas, compang-camping. Hati-hati. Kenapa? Mereka begini, mereka pikir mereka punya kuasa. Mereka pikir karena mereka bisa lakukan. Mungkin mereka punya kebiasaan karena mereka begini. Anak dari seorang imam. Dia tahu nih cara melakukan. Oh kalau ngusir setan begini, berdoa begini. Tapi dia bergerak tanpa kuasa. Dia bergerak tanpa otoritas. Dia cuma begini, yang penting pakai nama Yesus. Yang sering beritakan itu Paulus. Aku usir kau dalam nama Yesus. Yang Paulus beritakan. Saya tanya, lu siapa? Otoritas itu penting buat kita. Karena di dalam otoritas itu kita punya identitas. Waktu kita diberikan otoritas, kita itu punya identitas untuk melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Untuk melakukan, makanya kan nih, otoritas itu diberikan dari orang yang lebih tinggi kepada orang yang di bawahnya secara kedudukan. Supaya dia punya otoritas untuk melakukan. Seorang duta besar, dia diberi otoritas berbicara atas nama bangsa kepada negara yang lain. Duta besar diberikan otoritas. Tidak bisa, saya tiba-tiba datang ke dubes Amerika, kenalkan, saya orang Indonesia, saya utusan. Tidak, saya tidak pernah diberikan otoritas itu dari presiden untuk menjadi duta besar di Amerika. Tidak, mereka ditetapkan oleh presiden untuk menjadi duta besar di mana dia diutus. Saudara adalah perwakilan kerajaan Allah. Kita semua menerima otoritas dari Tuhan. Tapi lewat pemimpin kita juga diutus untuk melakukan kehendak Tuhan. Amin. Waktu kita bergerak di bawah otoritas itulah, maka kuasa yang ada dalam diri kita itu akan bergerak secara maksimal. Ini yang paling akhir, pasti saudara suka, kesimpulan. Ya kan? Seseorang yang dipenuhi dengan kuasa, maka dalam hidupnya akan dipulihkan, akan terjadi pemulihan, mengerti tujuan hidupnya. Untuk apa saya dilahirkan? Untuk apa? Untuk apa saya ada di kota Jember ini? Untuk apa saya kuliah di Poltek? Untuk apa saya kuliah di Universitas Jember? Untuk apa saya bekerja sebagai bisnismen bidang ini? Untuk apa saya mengerti? Ternyata di dalam semua hal inilah Tuhan mau sedang bergerak begini. Supaya kita bergerak di bawah otoritas, menerima kuasa. Menjadi perwakilan kerajaan Allah dimanapun kita berada. Penuh. Makanya begini,
Apa yang memenuhi hidup kita? Tuhan mau begini, hidup saudara yang penuh ini mengalir keluar. Terus mengulang keluar. Kalau sumbernya bersih, saya percaya begini, kalau sumbernya bersih, maka yang mengalir pun bersih. Setuju? Tidak mungkin orang ini bersih, kemudian yang mengalir hitam, tidak mungkin. Itu sulapan. Dan saya tidak bisa sulapan. Belum belajar triknya. Kan gitu ya. Ada beberapa trik sulap. Tapi kalau isinya kotor, yang mengisi hidup kita, jangan pernah berharap kita akan jadi bersih. Caranya begini. Ketika hidup kita ini hitam, basuh dengan darah Kristus. Isi terus dengan apa yang bersih. Isi terus, jangan sampai Tuhan jatuh lagi, isi terus, minta sama Roh Kudus. Terus minta sama Roh Kudus. Terus minta, setiap hari minta, setiap hari. Karena kasih karunia, terus minta. Terus minta, terus minta. Dari hari lepas ke sehari. Mulai ada perubahan kan? Ini bukan sulap, bukan sihir. Tapi ini sebuah fakta. Terus setiap hari, jangan berhenti. Terus minta dipenuhi dengan Roh Kudus. Terus, sayang airnya habis. Sayang, kalau terus jadi bersih. Terus minta sama Tuhan. Tuhan, aku ini kok gini Tuhan? Minta, jangan berhenti. Jatuh, bangkit lagi. Tuhan, kok aku masih marah-marah yang tidak jelas? Minta Tuhan, tolong Tuhan. Minta Roh Kudus. Tuhan, aku kok masih baperan sih Tuhan? Minta Roh Kudus terus tolong. Penuh. Karena kita sedang melakukan kehendak Tuhan. Bukan kehendak kita. Gereja ini punya visi. To be rock, representative of Christ's kingdom. Bukan keluar, sumbernya bukan dari diri kita. Tuhan mau pakai kita ini. Orang yang biasa, tapi waktu terus dipenuhi dengan kuasa. Terus dipenuhi dengan kuasa, terus dipenuhi. Itu yang akan memurnikan akan setiap hidup kita. Maka yang mengalir dari hidup kita, apa yang ada di dalam kita. Dan kita akan ini. Semua karena Tuhan. Amin. Amin. Mari tundukkan kepala, buka dua tanganmu begini. Gorapaka syandara. Karaba syandara. Bapa, lihat tangan-tangan yang terbuka pagi hari ini. Kau lihat Tuhan. Kami adalah orang-orang yang biasa. Dan mungkin kau berkata, aku tidak punya apa-apa. Aku tidak punya kepandaian. Aku tidak punya keahlian. Aku tidak punya talenta. Apa? Tapi dengar. Engkau punya kuasa. Kau punya Roh Kudus yang berdiam dalam dirimu. Kuasa kebangkitannya itu lebih dari semua. Dia sudah pulihkan hidupmu. Stop untuk hanya berkata, aku masih begini dan aku masih begitu. Tapi ambil sebuah keputusan pagi hari ini. Tuhan, ini aku. Ini aku. Penuhkan aku hari ini. Hari ini penuhkan aku dengan kuasa-Mu. Supaya lewat hidupku, aku melakukan kehendak Tuhan. Bapa, dengan otoritas dari surga, hamba-Mu sebagai hamba Allah, mengimpartasikan kuasa ini kepada seluruh jemaat-Mu dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima, engkau dipenuhi dengan kuasa yang dari surga. Dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Supaya lewat hidupmu, engkau melakukan kehendak Allah. Sehingga lewat hidupmu, engkau berjalan dalam kehendak Allah. Dan dalam hidupmu, engkau melakukan kehendak Allah. Terima dalam nama Yesus. Engkau diurapi. Perkataanmu adalah perkataan yang diurapi oleh Tuhan. Perkataan yang berkuasa dalam hidupmu. Perkataan ini akan jadi dalam hidupmu. Terima kuasa ini dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Makasih. Hamba sudah selesai menyampaikan isi hatimu buat jemaatmu. Dan biarlah setiap kami pagi hari ini, kami mau bergerak di dalam kuasa ilahi
yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Meteraikan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, saya Eren akan menyampaikan info dalam sepekan. Gereja mengingatkan seluruh jemaat untuk tetap waspada dan jangan lengah untuk tetap menjaga kesehatan kita. Komunitas kerajaan untuk minggu ini diliburkan. Doa pagi setiap Sabtu pukul 5 diadakan secara online melalui Zoom. Setiap hari Minggu, ibadah anak Rocky diadakan secara onsite pukul 8.00 di Aula House Musik Jember. Mari Bapak Ibu terus dukung anak-anak untuk dapat mengikuti ibadah Rocky. Persembahan minggu ini persembahan umum. Anda dapat transfer di akun BCA atas nama Benny Kristanto dengan nomor 0244 057 507. Dan persembahan pembangunan, Anda dapat transfer di akun BCA atas nama Benny Kristanto dengan nomor 0249 100 244. Bagi Bapak Ibu Saudara yang beribadah secara onsite, amplop persembahan dapat dimasukkan ke dalam kotak dekat pintu keluar. Sekian info minggu ini, Tuhan Yesus memberkati. Ya, Bapak Ibu Saudara yang sudah menabur, yang berinvestasi dalam Gempita yang tadi kita lihat di Rock News, Tuhan memberkati setiap taburan Bapak Ibu Saudara. Taburan berupa finansial, juga ada taburan tenaga, kepedulian Bapak Ibu Saudara, dan kita semua kita mau lebih lagi tingkatkan. Amin. Ada yang nabur uang, Saudara, ada juga tenaga ketika mesti packing itu paket sembako, Saudara ya. Semuanya, bahkan pada waktu pelaksanaan mesti turunkan dari mobil, diangkut, ditata di meja dan segala hal. Saya percaya bahwa sekecil apapun yang Saudara buat, yang kita lakukan untuk Tuhan, Saudara, bahkan seperti yang minggu lalu saya bilang, kalau untuk kaitannya dengan jiwa-jiwa, itu kesukaannya Tuhan, Saudara ya, memberkati jiwa-jiwa. Jadi lebih lagi tingkatkan kepedulian kita, kepekaan kita. Jangan eman dengan tenaga, dengan keuangan yang mestinya kita tabur, kita investasikan. Sebab apa? Terlebih berbahagia memberi daripada menerima. Oke, Tuhan memberkati taburan Saudara. Saatnya kita sambut anak-anak kita yang luar biasa, karena mereka adalah anak-anak raja. Mari kita tepuk tangan.
Aku anak raja, aku anak raja, aku anak raja. Aku anak raja, aku anak raja. Mari orang tua untuk bisa datang ke depan. Para orang tua silakan maju untuk mendoakan anak-anaknya. Demikian juga yang beribadah secara online di rumah, dekap anak-anakmu, perkatakan perkataan iman. Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan, Engkau lihat Tuhan, betapa bahagianya anak-anak dan para orang tua yang menghadap Engkau Tuhan. Mereka memperkatakan iman Tuhan. Mereka menginvestasikan iman yang terbaik pada pagi hari ini Tuhan. Dan kami yakin Tuhan, apa yang orang tua investasikan pada pagi hari ini itu akan berkembang Tuhan. Bahwa anak-anak ini akan menjadi anak-anak yang luar biasa Tuhan. Anak-anak yang cinta dan takut akan Engkau Tuhan. Dan kami melihat dengan iman kami Tuhan, bahwa mereka adalah pemimpin-pemimpin di generasi mereka Tuhan. Mereka adalah pengusaha-pengusaha di generasi mereka Tuhan. Dan mereka adalah orang-orang yang luar biasa di generasi mereka Tuhan. Engkau yang melindungi keluar masuk anak-anak ini Tuhan. Engkau yang menjagainya. Engkau juga yang menolong di waktu mereka masih anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan berkati juga para orang tua yang mendidik, mengajar mereka Tuhan untuk terus memperkenalkan Engkau di dalam hidup anak-anak mereka Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur, haleluya. Amin. Amin, haleluya. Mari kita akhiri ibadah kita dengan ucapan syukur. Dan kita mau terima berkat dan kuasa daripada Tuhan yang turun atas setiap kita. Haleluya, semua yang diberkati katakan amin. Amin. Haleluya, kami bersyukur Tuhan. Ku terima berkat yang datang dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Apapun yang ku sentuh, ku kerjakan dibuatnya berhasil. Sinar wajah-Mu yang menerangi, menjaga dan menuntun hidupku, damai dan penyertaan-Ku penuhi. Kami terima kuasa-Mu. Ku terima kuasa yang datang dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Apapun yang ku sentuh, ku kerjakan dibuatnya berhasil. Sinar wajah-Mu yang menerangi, menjaga dan menuntun hidupku, damai dan penyertaan. Damai-Mu Tuhan, damai dan penyertaan. Damai penyertaan, damai dan penyertaan-Mu penuhiku. Haleluya. Haleluya. Sempurnakan ibadah kami pagi hari ini. Kiranya Roh Kudus yang hadir dalam ibadah ini, pribadi Yesus yang hadir bersama dengan kami, menyembuhkan, membebaskan, menguatkan setiap kami. Terima kasih Bapa, memberkati persembahan yang diberikan di tempat ini. Kami menabur dengan sukacita karena Tuhan yang sudah memberkati hidup kami. Mari kekasih-kekasih Tuhan, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Pulanglah dan bawalah anugerah Tuhan yang besar, yang turun dalam kehidupanmu. Dia yang menyertai engkau seperti tiang awan dan tiang api. Dia yang melindungi engkau. Dia yang
menyertai setiap perjalanan kehidupanmu. Diberkati keluargamu, diberkati rumah tanggamu, diberkati pekerjaan tanganmu, diberkati keluar masukmu, diberkati bakul tempat adonanmu. Terima kasih Bapa, diberkati sekolah dan studimu dengan hikmat yang daripada Tuhan. Dan aku mengurapi Engkau dan mengutus Engkau dimanapun Engkau berada, sehingga lewat kehidupanmu nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Kiranya berkat anugerah dari Allah Bapa melalui putranya yang tunggal yaitu Tuhan Yesus Kristus dan melalui persekutuan dengan Roh Kudus turun dalam setiap hidup kita mulai saat ini dan sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua umat Tuhan yang diberkati dan berkemenangan berkata amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Selamat berlibur. Cek.